Kisah Rasulullah SAW membelah bulan diabadikan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya mampu membelah bulan. Kisah terbelahnya bulan ini diterangkan dalam beberapa hadis yang juga tercatat dalam Al-Quran. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merangkum buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW oleh Fuad Abdurrahman. Dikisahkan bahwa Abu Jahal mengirim undangan kepada Habib ibn Malik, seorang raja di Sam. Habib ibn Malik kemudian berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Mekah. Saat tiba di kota Abata, sebuah daerah dekat Mekah, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kedatangan Habib ibn Malik. Mereka memberi budak dan perhiasan. Ketika duduk dan berbincang bersama, Habib bin Malik menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lantas meminta Habib untuk membahas tentang hal lain. Tuan, bertanyalah tentang Bani Hashim, ujar Abu Jahal. Habib menukas, siapakah Muhammad? Pembesar Quraisy lantas menemui Abu Jahal dan menjawab, kami mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwakan agama baru yang berbeda dari agama kami. Mendengar penjelasan ini, Habib lantas mengatakan, boleh ia ke hadapanku dengan sukarela, bila tidak mau paksakan. Seseorang pergi untuk memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menemui Habib ditemani sahabat setia Abu Bakar dan istrinya Khadijah. Ketika Rasulullah SAW tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya sehingga Habib tertegun dan berkata, hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap Nabi memiliki mukjizat. Apakah kau juga memilikinya? Apa yang engkau inginkan? Tanya Rasulullah SAW tanpa ragu. Habib berkata, aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama, dan selanjutnya terbenam kembali serta matahari muncul seperti sedia kala. Mendengar permintaan Habib, Abu Jahal tersenyum dan berkata, sungguh benar apa yang Tuhan katakan. Permintaan Tuhan sungguh luar biasa. Rasulullah SAW pergi meninggalkan Habib menuju Jabal Al-Qubais dan mendirikan salat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama Jibril datang dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, jangan engkau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Saat itu, hari beranjak sore dan matahari condong ke arah barat, hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Ketika bulan berada tepat di atas Rasulullah SAW, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau. Lalu ia terbelah menjadi 2 bagian. Bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula. Peristiwa ini
tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tidak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Qamar. Surah 54, Al-Qamar, bulan. اقتربت الساعة وانشق القمر. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang ada di dalam terdapat pelajaran pencegahan dari kekafiran. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Itulah satu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Dalam buku kisah hidup Utsman bin Affan oleh Mustafa Murad dijelaskan makna dari ayat tersebut menerangkan bukti bahwa ada kaum yang melihat peristiwa terbelahnya bulan. Kaum musyrik itu mengatakan ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Jika mereka melihatnya, tidak mungkinlah ada orang lain yang juga melihatnya, meskipun tidak semua orang melihatnya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Hinayah menyebutkan hadis tentang terbelahnya bulan tersumber dari banyak sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik, Jabir bin Mutam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Uzaifah ibnu al-Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.